وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para orang tua kami di lingkungan Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala saja atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, kesempatan-kesempatan terbaiknya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam sehat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah keutamaan ayat dan surat khusus dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri kalau dalam hadis ia bisa memberikan syafaat. Hadis ini hasan riwayat Imam Ahmad secara keseluruhan. Ya, Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada orang yang rajin membacanya, orang yang rajin memahaminya, mempelajarinya, orang yang rajin mengamalkannya, sampai orang yang rajin menyampaikannya. Dalam kehidupan ini kita berusaha dengan ilmu dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, bahwa gudang ilmu, gudang amal ini ya sekarang ketika kita masih hidup, karena kalau sudah meninggal dunia kita nggak bisa lagi mengumpulkan pahala-pahala yang bisa memberikan pertolongan sama kita, syafaat sama kita di akhirat. Contohnya dalam hadis secara umum riwayat Imam Ahmad bin Hanbal 6626, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa as-siyam wal Quran yashfa'an. Ya, puasa dan Al-Quran yashfa'ani, bisa menolong, yashfa'ani bisa memberikan syafaat, lil abdi kepada seorang hamba, yaumal qiyamah nanti pada hari kiamat. Ya, dulu kalau sudah pernah kita bahas itu ya, kalau sudah pernah, banyak sekali Allah sediakan syafaat-syafaat selain syafaat Nabi. Jadi Al-Quran dan puasa ini akan yashfa'an, memberikan pertolongan. Al-Quran akan berkata, ya Rabbi mana'tuhun naum, aku mencegah orang ini banyak tidur, istirahat. Dia baca aku siang malam, malamnya dia baca, siangnya dia pelajari. Kata Al-Quran, fasyafi'ni fih, izinkan aku untuk menolong orang ini. Qal, baginda Nabi bersabda, fayusyafa'an, maka puasa dan Al-Quran bisa menolong. Nah, kita akan lebih mengerucut, ya, mengerucut tentang keutamaan Al-Quran, yaitu ayat-ayat dan surat-surat khusus. Tapi sebelum kita masuk ke sana, supaya tidak salah paham, begini, ada hadis-hadis yang sahih atau hasan, ada hadis-hadis yang dhaif atau lemah. Ya, ini sahih dan hasan, bukan atau. Ada hadis-hadis sahih dan hasan. Ya. Ada juga hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Kalau nanti kami, tapi kayaknya nggak cukup waktu karena pembahasan ini sangat panjang, mungkin bulan depan kita sambung.
Jadi hadis yang sahih dan hasan ini ulama sepakat bisa dipakai untuk hujjah, untuk dalil beramal. Tapi kalau hadis yang dhaif nanti yang kita akan baca sumpamanya dapat juga, keburu juga, kita ambil beberapa contoh. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang pertama masih boleh dipakai selama bukan palsu atau semi palsu. Hadis palsu itu namanya maudhu', hadis semi palsu itu namanya matruk, hadis mungkar itu semi palsu. Ya, matruk, mungkar, semi palsu. Kalau maudhu' palsu, kalau maudhu' hadis palsu, orangnya itu yang membuat hadis itu, yang meriwayatkan hadisnya betul-betul pembohong, pendusta dalam agama. Jadi tujuannya dia memang ingin menusuk umat Islam dari dalam. Nah, ulama-ulama siapa saja yang menyatakan hadis lemah masih boleh dipakai? Ini saya tuliskan diantaranya Imam Nawawi, Imam Sayuti, ataupun ulama yang hafal hadis 1 juta hadis tuh, ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani, ini hebat sekali, lupa ditulis, ya, ataupun Imam Sakhawi. Ini ulama-ulama yang kami tulis rata-rata minimal hafalan hadisnya 100.000. Nggak ada sekarang ulama yang hafal segitu. Ya, kuat, mereka punya memori, mereka punya hafalan sangat kuat dan lain-lain. Jadi hadis yang lemah itu masih boleh dipakai oleh sebagian ulama ini. Ya. Baik. Tapi ada juga, biar kita paham, ya. Atau Imam Ahmad sendiri masih memakai hadis lemah itu bahkan untuk hukum selama tidak didapati hadis yang lain. Itu dalam kaidah usul madhabnya Imam Ahmad atau Imam Hambali. Hadis lemah masih boleh dipakai selama maksudnya sekalipun dalam hukum. Kalau kita kan tidak, hadis lemah dipakai untuk fadilah beramal saja. Bahkan lebih ekstrim, berarti Imam Ahmad lebih ekstrim pemahamannya. Yang kedua, hadis lemah tidak boleh sama sekali memakai hadis yang lemah. Ini siapa? Ya, hadis dhaif sama sekali tidak dipakai. Ini rata-rata ulama sekarang yang berpendapat, seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, dari kajian orang-orang inilah begitu. Jadi hadirin, kalau nanti Anda mengamalkan hadis lemah, ya, ada yang contohnya menurut mereka hadis doa berjamaah, ya, itu setelah sholat hadisnya lemah, maka perbuatan kita ini dituduh bid'ah. Nanti ada tuh orang-orang kayak begitu, tapi tetap kita sabar menyikapinya, sebab bahkan hadis itu tidak lemah, ada dalilnya, derajatnya bahkan hasan, begitu. Jadi kita akan dapat ini memang dalam kehidupan beragama perbedaan pendapat yang sangat banyak, tapi tetap harus disikapi dengan wise, dengan sejuk, dengan dingin, tidak saling melukai, tidak saling merasa paling benar. Apa sih artinya kita mengkafling diri kita dalam surga? Ini surga ini udah kita kafling gitu, orang lain gak ada tempat, kan belum tentu juga. Baik, ini tugas kita lah para ustadz ini terutama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan penjelasan bahwa hadis lemah itu tidak semuanya mesti untuk dibuang, masih boleh dipakai. Baik, kita masuk saja nomor satunya hadirin. Kami bawakan pertama surat Al-Fatihah. Apa keutamaan surat Al-Fatihah? Ini surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ya, surat yang paling mulia. Kita buka dalilnya. Ketika seorang sahabat yang bernama Ibnul Mu'alla, ya, Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla, beliau dikatakan oleh Rasul, ala u'allimuka a'zam suratin fil Quran, mau tidak kamu saya kasih tahu, ya,
satu surat termulia, teragung dalam Al-Quran. Qabla an takhruj minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid ini. Tapi belum sempat Rasul kasih tahu, Rasul udah ambil tangannya Ibnul Mu'alla ini untuk keluar dari masjid. Rupanya Rasul lupa. Rupanya Rasul kelupaan gitu ya. Fa akhadha biyadi, kemudian Rasulullah memegang tanganku. Ya. Falamma aradna an nakhruja, maka tatkala kami akan segera keluar dari masjid, kata Ibnul Mu'alla, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, innaka qulta, bukankah tadi Tuhan berkata ingin mengajarkan satu surat yang paling agung dalam Al-Quran, kok udah mau keluar aja dari masjid? Dalam hal ini berarti hadirin, kalau kita dijanjikan oleh seseorang, boleh kita tagih tuh. Rasul aja udah janji tadi, ditagih. Ya. Dulu kayaknya antum pernah janji ya, mau naktir apa gitu. Ada yang mau apa, janji apa, tagih aja baik-baik. Pak, inget nggak? Kalau dia nggak ngasih ya sudah. Tapi itu bukan aib kalau kita menagih janji orang yang sudah janji kepada kita. Baik, kata Rasul, apa? Oh iya, Nabi bersabda, ini suratnya, surat paling agung dalam Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Maksudnya, hiya sab'ul masani, surat Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, sab'ul masani, diulang-ulang terus oleh umat Islam, mau sholat subuh ke, maghrib ke, sholat ini. Karena hukumnya dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, baca Al-Fatihah wajib, baik dalam sholat yang dijaharkan atau sholat yang disirkan, baik berjamaah atau sendirian, semuanya wajib untuk membaca Al-Fatihah. Makanya ketika seorang jadi imam, habis waladhdallin, itu sunnah untuk berhenti sejenak. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhenti sejenak. Itulah saatnya makmum untuk baca Al-Fatihah. Tapi di masjid-masjid banyak imam-imam yang tidak paham. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Kapan makmum baca Fatihahnya? Karena kalau makmum tidak baca Fatihah, tidak sah itu sholatnya. Baik. Wal Qur'anul Azim, dan juga ia sebagai Qur'anul Azim alladzi utituhu, yang aku diberikan oleh Allah. Jadi Al-Fatihah namanya pertama Al-Fatihah. Yang kedua Sab'ul Masani. Yang ketiga namanya Al-Qur'anul Azim. Jadi Al-Fatihah juga nama lainnya Al-Qur'anul Azim. Ya. Yang keempat, Al-Fatihah namanya As-Shalah, salat. Salat juga bahasa lain dari Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini punya nama yang cukup banyak. Gitu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini diantaranya surat Al-Fatihah. Makanya saya ingat banget tuh ketika Ustadz Abdul Somad bilang, ya dulu saya lagi mondok, kata beliau, selalu saya dikirimin 100 kali Al-Fatihah sama ibu saya. Makanya jadi begitu beliau sekarang. Ya. Jadi kalau anak-anak kita ada yang lagi ngaji, lagi apa, bacakan Al-Fatihah setiap hari, paling tidak 100. Emang butuh waktu tuh untuk wiridannya, supaya dimudahkan menerima ilmu dan ilmunya bermanfaat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, udah saya tulis sih, sebagiannya sudah saya tulis. Surat Al-Fatihah langsung dijawab oleh Allah dalam sholat. Jadi kita sholat itu sedang komunikasi dengan Allah Ta'ala. Lagi sholat itu Pak, kita komunikasi. Ya, keutamaan surat Al-Fatihah yang kedua,
Kalau surat-surat lain tidak dijawab oleh Allah. Al-Fatihah kita lagi sholat tahajud, mau sholatnya 12 rakaat, mau sholatnya sekian, itu adalah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Baik, ini hadisnya kita buka ya. Ada dalam riwayat daripada Al-Imam Muslim rahimahullah. Ini kok apa ini? Kita buka saja dalam Sahih Muslim. Hadirin, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Berarti di sini artinya hadisnya hadis qudsi. Ya. Ini nomornya masih awal-awal dalam Sahih Muslim 904. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, siapa yang salat lam yaqra fiha bi ummil Quran, yang enggak baca surat Al-Fatihah, Ummul Quran. Nah, ini nama kelima dari Al-Fatihah, Ummul Quran. Siapa yang tidak baca surat Fatihah dalam salat, fahiya khidajun, maka salatnya cacat. Dalam hadis yang lain tidak sah. Ya. Itu sudah kita jelaskan. Makanya ada ilmunya dari Nabi. Nabi itu kalau sholat jadi imam punya waktu 2 diam. Ada dua waktu beliau diam. Ini yang menjadi hujah Imam Syafi'i. Kalau makmum tetap wajib baca Fatihah. Makanya imam harus ngerti ilmunya, makmum pun harus ngerti ilmunya. Oke, saya ini saja, saya tampilkan saja. Mudah-mudahan laptopnya tidak blank karena kitabnya saya buka sudah. Ya, doain aja Mas supaya nggak blank ini. Semoga tidak blank. Kajian pagi kadang blank kan ya. Insya Allah ini ada yang pakar-pakar IT, jadi mungkin dia takut ya. Ditiup aja Mas. Hadirin, kita buka contohnya riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Rasulullah itu ada waktu diam dalam sholat, yang itulah kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Ini lihat hadisnya ya. Ketika Abu Sa'id atau sahabat yang lain berkata kepada Qatadah, kata mereka, mana itu waktu dua, kenapa itu Rasul diam pada 2 tempat? Itu diamnya Rasul apa? Begitu ya. Sa'id berkata kepada Qatadah, ini 252, hadisnya derajatnya hasan. Langsung ada tuh derajat hadisnya ya di sini. Hadisun hasan kata Imam Tirmidzi rahimahullah. Mana nih? Hadisun hasan, hadis ini derajatnya hasan. Jadi hujjah. Baik, kita baca. Sa'id berkata kepada Qatadah, mahatani saktatan. Apa itu 2 waktu diam? Saktah. Kalau kita baca Quran tuh ada saktah. Saktah berarti nafasnya berhenti, nggak usah narik nafas baru baca yang lain. Contohnya dalam wailul lil mutaffifin, bal rana ala qulubihim ma kanu, gitu kan? Bal jangan dilebur, jangan barona, bukan. Bal rana. Atau surat Al-Kahfi yang kita baca ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'sa. Itu kan ada tanda sin di atasnya itu. Itu namanya saktah, berhenti. Sahabat ini bertanya, mahatani saktatan. Itu apa 2 waktu diamnya Rasul dalam sholatnya itu? Beliau menjawab, idza dakhala fi sholatih. Yang pertama diamnya itu kalau Rasul masuk ke dalam sholatnya, takbir, habis takbir Allahu Akbar, itu diamnya itu yang pertama baca apa? Doa iftitah. Yang kedua kata beliau, wa idza faragha minal qiraah. Yang kedua apabila Rasul selesai baca Al-Fatihah, maka beliau diam sejenak. Disitulah makmum berkesempatan untuk baca apa? Al-Fatihah. Pak Ustadz, gimana kalau imamnya nggak berikan jeda, tancap gas terus, kecepatannya bahkan 100 km per jam gitu? Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, nggak kasih waktu, kayak sholat taraweh. Nah, itu kesian tuh, banyak tidak sah sholat taraweh kalau nggak baca Fatihah makmumnya. Sholat taraweh yang tenang saja,
Ya, ngapain buru-buru jadi makmumnya, apalagi makmum nggak pernah ngaji, cuma ibadah ikut-ikutan. Udah imamnya baca ini, mereka nggak baca juga. Ya, nah hadirin, jadi kalau imamnya nggak kasih kesempatan, kita baca segera saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin walal dhalin. Nggak apa-apa, karena ini hukumnya wajib. Baik, kembali ke hadisnya. Kata Nabi, yang tidak baca Fatihah cacat, ghairut tamam, tidak sempurna sholatnya. Maka Nabi bersabda ayat selanjutnya, hadis selanjutnya, Allah berfirman, qalallahu, Allah berfirman, qasamtu sholata, aku membagi as-sholata, surat Al-Fatihah. Yang tadi saya katakan, Al-Fatihah termasuk salah satu namanya as-sholah, Sab'ul Masani, Quranul Azim, Ummul Quran. Ini salah satunya as-sholah. Aku membagi as-sholah surat Al-Fatihah baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku, kata Allah. Nisfain, setengah-setengah. Aku bagi Al-Fatihah setengah untuk saya, setengah untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya. Kemudian kata Allah, apabila hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Langsung dijawab oleh Allah. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, langsung ada jawaban dari Allah. Wa idza qal, apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah menjawab, ya, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku memuliakan aku. Wa idza qala, dan apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, hadza baini, inilah di antara aku, wa baina abdi, dan di antara hambaku, wali abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia minta dari aku. Sebab iyyaka artinya kepada engkau ya Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepada engkau, nasta'inu kami mohon pertolongan. Jadi untuk ayat yang iyyaka ini, maka Allah katakan ini untuk aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Baik, faida qala, apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata Allah, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Rupanya ada komunikasi kalau kita baca Al-Fatihah dengan Allah Ta'ala. Allah menjawab dengan kudratnya, Allah menjawab dengan kehebatan, dengan maha mulianya kepada bacaan seluruh hamba. Gitu. Baik. Nah hadirin, tapi kalau saya dapat itu di beberapa tempat ada yang ustadz-ustadz, ya ustadz kampung, maksudnya ustadz di masjidnya itu dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bisa batal sholatnya karena artinya sudah berbeda. Ka-nya itu jangan dikasih hamzah, ka-nya itu tetap dibaca tapi dilepas saja. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa pakai ka begitu? Itu kan berarti menjadikan hamzah di situ. Itu sudah jelas tidak sah. Kalau ini sudah jelas, tapi kalau ada juga tuh yang samar-samar, contohnya wadduha, itu hati-hati juga itu menambahkan hamzah. Ya, wadduha wallaili idza saja, jangan saja, tapi saja. Wadduha, jangan wadduha, tapi wadduha, dilepas. Tapi lepasnya jangan sampai ada ha. Wadduha. Hati-hati itu. Kalau ini kan jelas banget, iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan begitu, dilepas saja secara lembut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Baik. Ini diantaranya nomor 2. Baik, yang ketiga hadirin, keutamaan yang ketiga, surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah dibaca sebelum berdoa untuk hajatnya. Ini yang menjadi kebiasaan para ulama dan habaib kita di Indonesia. Sebelum berdoa Al-Fatihah. Ada orang sana Pak yang nggak ngerti dalilnya, mana ada tuh hadisnya. Sebelum berdoa bentar-bentar Al-Fatihah, bentar-bentar Al-Fatihah. Hati-hati saya katakan, ya, jangan menghujat para ulama kita. Dulu kita ngaji selalu tuh ulama kita Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ternyata hadisnya Sahih Muslim. Kayak nanti Pak Imam sebelum berdoa Al-Fatihah. Itu orang yang nggak mau ngaji sama kita, nggak ngerti dalilnya itu. Tahu-taunya menuduh saja itu, nggak ada contoh Nabi lah, bid'ah apa gitu. Baik, kita buka dalilnya ini. Jadi surat Al-Fatihah dan akhir-akhir surat Al-Baqarah, berarti akhir-akhir surat Al-Baqarah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai fansurna alal qaumil kafirin. Hadisnya Sahih Muslim. Ketika Nabi sedang duduk bersama Jibril, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Nomornya 1913, sangat kuat hadisnya. Riwayatnya Imam Muslim. Wah, berarti bukan nggak ada dalil ya Ustaz. Ada dalilnya. Jadi hujah. Baik, kita baca. Dari sahabatnya Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, bainama Jibril, ketika Jibril, Sayyidina Jibril, qaidun indan Nabi, duduk dekat Nabi SAW. Sami'an naqidan min fawqih, maka ia mendengar dari atas, dari atasnya itu dari atap. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala, Jibril berkata, hadza babun minas sama, ini ada satu pintu dari langit. Futihal yaum, terbuka pada hari ini saja. Lam yuftah qattu illal yaum, pintu satu ini dari langit tidak pernah terbuka kecuali hari ini saja, wahai Nabi Muhammad. Fanazala minhum malakun, maka turunlah satu malaikat. Satu malaikat turun. Faqala, malaikat Jibril berkata lagi, hadza malakun nazala ilal ardi, ini satu malaikat turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yaum, yang mana malaikat ini tidak pernah turun kecuali hari ini saja, al-yaum. Pintunya terbuka cuma hari itu saja, tidak pernah dibuka untuk nabi-nabi yang lain. Dan malaikat ini juga turun membawa wahyu, membawa ayat perintah dari Allah, maksudnya membawa ayat dari Allah untuk memberikan kabar kepada Nabi Muhammad. Fasallama, maka malaikat ini mengucapkan salam. Rupanya ada adab juga ya Pak di antara para malaikat. Malaikat datang kepada Nabi Muhammad mengucapin salam. Termasuk ketika Nabi mau dicabut nyawanya, itu kan malaikat maut mengucapin salam gitu ya. Wa qal, berkatalah malaikat ini yang turun dari langit, absyir, ya, bergembiralah wahai Nabi Muhammad, ya, atau beri kabarlah wahai Nabi Muhammad untuk umatmu, binurain, dengan dua cahaya, lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang dua cahaya ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi qablaka, sebelum kamu nggak pernah. Ini dua cahaya ini diberikan hanya untuk kamu wahai Nabi Muhammad dan umatmu. Apa itu? Kata malaikat ini, Fatihatul Kitab. Yang pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua, wa khawatim suratil Baqarah, dan akhir-akhir penutup dari surat Al-Baqarah pada ayat 280 berapa? Ya. (286). Ya. Wa khawatim suratil Baqarah, dan akhir-akhir surat Al-Baqarah.
Kata malaikat ini, lan taqra biharfin minhuma, tidaklah kamu baca satu huruf dari dua cahaya ini, yaitu Al-Fatihah dan akhir-akhir Al-Baqarah, illa u'titahu, pasti kamu diberikan hajatnya oleh Allah. Padahal malaikat berkata cuma satu huruf. Emang kita baca Fatihah cuma satu huruf aja, Pak? Bapak Ibu baca Fatihah satu huruf, udah selesai itu. Itu pun diijabah. Ini kita baca bukan satu huruf, sampai waladhdallin. Ini dia pengamalan ayatnya. Terserah, boleh habis sholat, boleh pada perkumpulan apapun, boleh lagi musyawarah para DKM dan pengurus. Setelah selesai, satu orang berdoa, sebelum baca doa Al-Fatihah, mengamalkan hadis ini, membaca Al-Fatihah atau akhir-akhir surat Al-Baqarah dengan harap diijabah doa kita. Gitu. Baik. Kemudian hadirin yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, kita masuk surat ini saja. Surat Al-Ikhlas. Ini sih sudah terkenal banget, terkenal pakai banget. Surat Al-Ikhlas dibaca berapa kali? 3 kali. Pahalanya apa? Khatam Al-Quran. Tapi Bapak Ibu jangan gak baca Quran tiap hari, cuma khatam Quran, baca kulhu, itu masih kurang ya. Pak, nggak pernah buka Quran? Kan saya udah ngamalkan hadis ini Ustadz, khatam Quran, baca 3 kali. Betul, tapi itu belum memenuhi perintah untuk membaca, mentadaburi Al-Quran secara keseluruhan. Orang Islam yang paling sedikit, yang paling males lah khatam Quran itu 1 tahun sekali. Dari Ramadan ketemu Ramadan, itu kategori yang paling sedikit, paling males. Kalau yang paling standarnya menurut Nabi, khatam Quran itu sebulan sekali. Hadisnya Sahih Bukhari. Jadi kalau kita khatam sebulan sekali, sehari bacanya berapa? 1 juz. Ini nomornya 1877 dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, Iqra'il Quran fi kulli syahrin, khatamkanlah Al-Quran, dibaca dalam waktu 1 bulan. Ini hadisnya 1877. Nabi bersabda, ya, Iqra'il Quran fi kulli syahrin, bacalah Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Ini standar Nabi berarti. Kalau Anda baca 2 bulan, 3 bulan baru khatam, ya itu bagus juga, tapi bukan standar Nabi. Jadi one day one juz itu bukan dari ustadz, bukan dari ulama, tapi sabda Nabi. Sahih Bukhari di sini dalam software ini nomornya 1877. Baik, apa tadi kita mau bahas? Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali seperti khatam Al-Quran. Sebentar nih, banyak nih kita mau sampaikan tentang surat Al-Ikhlas seperti khatam Al-Quran. Ada ulama-ulama kita yang jadikan ini sebagai amalan, sehari dibaca 100. Wah, cakep itu. Kita sedang invest, Pak, klaster terbaik. Kita mau beli klaster termahal di Jakarta di mana, Pak? Di Andara, dekat Sultan Rafi atau itu. Hadirin, semua diobral oleh Nabi. Klaster di surga Firdaus, klaster surga Aden, surga Naim, surga Darussalam, diobral dengan baca surat Al-Fatihah. Itu nanti pada yang kelimanya. Yang keempat dulu. Yang keempat sih terkenal ya, saya rasa ya sudah pada paham. Nabi bersabda, kamu tidak tahu memang bahwa surat Al-Ikhlas adalah sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Ini saking banyaknya kitab yang saya buka, saya liar sendiri itu. Beberapanya ditutup deh. Ini wazna sa'iro, bukan pelajaran. Nah, dari sini saja. Nih, Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad. Kata baginda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada pada genggaman Allah, jiwaku ada pada kekuasaan Allah Ta'ala.
Innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas, la ta'dil sulusal Quran, ia setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, itu yang kisahnya Sayyidina Ali baca, yang beliau akhirnya mendapatkan Sayyidah Fatimah, ya, dibaca itu. Tapi ingat, tetap Al-Quran harus kita baca dengan batasannya, minimal 1 hari 1 muka. Itu yang paling sedikit, paling males lah. Kalau 1 hari 1 muka berarti baru khatam setahun. Kalau 1 halaman baru khatam setengah tahun. Kalau standarnya yang tadi 1 bulan khatam. Nah, ini diantaranya dalilnya 1 ini saja cukup, ya, bahwa nomor 4 surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali seperti khatam Al-Quran. Yang kelima, hadirin, yang kelima adalah surat Al-Ikhlas, ataupun yang mana nih enaknya? Orang yang cinta surat Al-Ikhlas dijamin surganya. Klasternya nanti sebentar deh, nomor 6. Orang yang cinta surat Al-Ikhlas dijamin surganya. Ini kejadiannya sangat unik. Kenapa unik? Karena ada seorang imam di Madinah, di Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Masjid pertama kali yang dibangun oleh Nabi SAW di kota Madinah. Masjid Quba ini diimami oleh seorang imam yang baik, yang hafal Quran, yang ilmunya dalam, akhlaknya pun mulia, suaranya pun bagus. Orang paling afdol lah di lingkungan Masjid Quba. Masjid Quba ini berdiri, Masjid Nabawi belum berdiri. Ini masjid pertama yang kalau kita ziarah ke makam Nabi, kita berada di Madinah, disunahkan untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Pahalanya kata Imam Tirmidzi, siapa yang sholat, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi, siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat salam, maka dia akan pahalanya seperti sekali umroh. Baik, ini ceritanya imamnya ini. Kenapa? Bocorannya begini, imamnya ini setiap sholat habis Fatihah selalu baca kulhu, baru baca surat yang lain. Sudah mau adzan ya? Belum? Kalau tidak selesai malam ini, ya nggak selesai lah, terlalu banyak. Kok tidak ada? Oh, pantes bukan bahasa Arab itunya. Fi Masjidi Quba. Ya. Kalau satu hurufnya salah tidak keluar. Jadi harus betul-betul kita nulisnya itu. Hurufnya pula kecil-kecil. Ini sudah ada 741 Sahih Bukhari. Sebab kalau saya bawa kitab aslinya nggak keburu lagi untuk menampilkan ke Bapak Ibu. Ini pakai software asli dari Timur Tengah yang kita beli, dan tinggal kita buka saja itu hadis-hadisnya, asal kita sudah hafal hadisnya. Baik, kita baca. Kana rajulun minal ansor, ada seorang laki-laki dari orang asli Madinah, ya ummuhum, menjadi imam fi Masjid Quba, di Masjid Quba. Tuh, ya. Wa kana kullama iftatah suratan, setiap beliau membuka dengan surat yaqra biha lahum fis shalah, yang beliau habis baca Al-Fatihah, mimma yaqra bihi iftatah, selalu beliau iringi dengan qul huwallahu ahad. Mau sholat subuh, maghrib, isya, selalu kulhu dulu, baru surat yang lain. Baik itu bacanya ayat yang panjang atau ayat yang pendek, pokoknya habis waladhdallin kulhu dulu. Waladhdallin qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca ayat yang panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi sampai akhir. Allahu akbar, sami Allah. Rakaat kedua, waladhdallin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, baru baca yang lain lagi.
Atau beliau baca ayat yang pendek, waladhdallin, qul huwallahu ahad, alam nashrah laka sadrak, sami Allah, Allahu akbar. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Baru wa ara'aital ladzi yukadzibu bidin, contohnya begitu. Pokoknya imam ini disambung sebentar ya. Imam ini selalu baca Al-Fatihah. Akhirnya gimana Pak Imam? Masih panjang. Akhirnya imam ini diprotes oleh warga. Oke, saya singkat saja. Kata warga begini, Pak Imam, ya, kenapa sih? Qalu, tuh mereka berkata, innaka taftati bihadhi surah. Kenapa Tuhan selalu baca kulhu? Bukankah kenapa baca 2 surat setelah Fatihah? Kalau sudah baca kulhu ya sudah, yang lain gak usah dibaca, tinggal ruku ataupun tinggalkan kulhu, baca yang lain. Ini kulhu juga dibaca juga yang lain, kulhu lagi yang lain juga dibaca. Maunya apa sih? Gitu. Ini kan gak ada contoh Nabi. Kata imamnya begini. Faqala, imam menjawab, ma ana bitarikiha, saya enggak bakal tinggalkan cara sholat saya kayak begini. In ahbabtum an a'ummakum bidzalik, kalau kalian suka dengan cara sholat saya seperti ini, pokoknya habis Fatihah kulhu fa'altu, tetap saya jadi imam di sini. Wa in karihtum, kalau kalian tidak setuju, taraktukum, ya udah saya tinggalin Masjid An-Nur, gitu Pak Imam. Masjid Kuba maksudnya. Kalau kalian suka, saya begini cara sholatnya. Kalau enggak, silakan cari imam yang lain. Saya mundur. Fair kan? Wa kanu yarawna annahum min afdalihim. Tetapi imam ini adalah orang yang paling afdol dari warga Masjid Kuba itu. Akhlaknya baik, hafalan Qur'annya. Cuma cara sholatnya selalu kulhu. Akhirnya tidak tuntas dalam musyawarah itu. Diprotes sama warga. Datanglah Rasul. Falamma atahumun nabi, nabi dikabarkan. Akhirnya nabi bertanya, faqal, nabi masya Allah, nabi yang punya hadis bid'ah, tidak semata-mata langsung bilang kamu nggak tahu ini bid'ah, nggak ada contoh dari saya gitu. Tidak, Rasul tidak berkata begitu. Apa kata Nabi? Ya fulan, wahai bapak fulan, ma yamna'uka, apa yang membuat kamu tidak mau antaf'al, untuk mengerjakan ma ya'muruka bihi, apa yang diminta ashabuka, oleh saudara-saudara kamu di Masjid Kuba ini, wa ma yahmiluka, apa yang membawamu ala luzumi, sehingga kamu melazimkan, membiasakan hadhihi surah, baca surat Al-Ikhlas ini sampai setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Kenapa sih? Kata Nabi, fi kulli rokaatin, setiap rokaat kamu selalu baca kulhu. Kenapa? Jawabannya satu, ya Rasul, inni uhibbuha, saya cinta mati kepada surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, oh begitu. Padahal nggak pernah dicontohkan Nabi Pak kayak begini. Kata Nabi, hubbuka iyyaha, cintamu kepada surat Al-Ikhlas, adkhalakal jannah, memasukkan kamu ke dalam surga. Cinta kepada Al-Ikhlas masuk dalam surga. Nah, ini saja baru sebagian kecil dari pembahasan ayat-ayat dan surat yang ada keutamaannya. Baik, kita lanjut tanya jawab nanti habis Isya. Kita break sejenak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.